Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiawati dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Masa ini adalah salah satu fase penting dalam sejarah politik Indonesia setelah kemerdekaan. Latar belakang demokrasi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Indonesia sempat menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Namun, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan mulai menganut sistem demokrasi parlementer atau yang disebut juga demokrasi liberal. Sistem politik pada masa demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Namun, sistem ini tidak berjalan efektif. Kabinet sering berganti karena lemahnya dukungan politik di parlemen. Dalam kurun waktu 9 tahun, Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang sangat menghambat pembangunan. Struktur politik pada masa demokrasi liberal. Beberapa partai besar saat itu antara lain Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Mereka saling bersaing dalam parlemen dan sering tidak mencapai kesepakatan, menyebabkan banyak kebijakan nasional terhambat. Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama yang demokratis. Hasilnya menunjukkan keragaman politik yang luar biasa, tapi justru semakin memperumit pembentukan kabinet yang stabil. Kondisi ekonomi masa demokrasi liberal. Secara ekonomi, masa demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya program nasionalisasi, namun pelaksanaannya belum efektif. Inflasi tinggi, defisit anggaran, dan minimnya investasi menjadi tantangan utama. Pemerintah juga menghadapi masalah separatisme di berbagai daerah seperti PRRI atau Permesta yang memperburuk kondisi ekonomi nasional. Akhir masa demokrasi liberal. Kegagalan sistem demokrasi liberal dalam menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi membuat Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, masa demokrasi liberal adalah masa penuh dinamika dengan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas politik dalam pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.